Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat, ada sukacita, haleluya. Untuk menerima renungan di pagi ini, mari kita sambut dengan doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk pagi yang baru hari ini. Sebelum kami melakukan seluruh kegiatan aktivitas kami lebih dahulu membuka hati dan telinga kami mendengar firman yang disampaikan lewat renungan di pagi ini. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu tanpa ketaatan berkat lenyap. Terambil dari 1 Samuel 15 ayat 22 bagian B berkata demikian. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Saudara, ketaatan kepada Tuhan menghasilkan berkat yang menakjubkan. Pelanggaran atau ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Apabila manusia semua taat kepada Tuhan senantiasa, dunia ini akan menjadi seperti sorga di bumi. Ketaatan akan membawa kasih di antara sesama dan keadilan kepada setiap orang. Tetapi sangat menyedihkan, saudara, karena banyak orang Kristen lebih mengutamakan kehendaknya atau keinginannya dan bukan kehendak Allah. Apabila kita mengutamakan kehendak manusia lebih dulu, maka kita akan mengalami kecemburuan, kedengkian, peperangan, permusuhan, ketidakadilan, dan sebagainya, sehingga semua persoalan akan menjadi rusak. Nah saudara, juga banyak anak Tuhan hanya taat kepada Tuhan karena keharusan, bukan karena keinginan atau kemauan yang berasal dari hati yang tulus. Tetapi ketaatan yang keluar dari keinginan hati, itulah yang mendatangkan berkat dalam hidup ini, saudara. Mereka yang memilih mengikuti Tuhan dengan sukarela, dengan tulus kepadanya, maka Tuhan akan memberikan berkat. Kalau kita mentaati kehendak Allah dan mengiring Dia dengan setia, maka kita akan memperoleh damai sejahtera dan bukan kekacauan. Nah saudara, ketika Raja Saul hendak berperang melawan orang Amalek, Tuhan telah memerintahkan Saul untuk menumpas bangsa itu dan tidak seorang pun disisakan. Demikian juga ternak-ternaknya. Tetapi Saul menurut keinginannya sendiri dan mengabaikan perintah Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Nabi Samuel berkata kepada Saul, dan dia bertanya, "Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Bacalah ayat 19. Saul mendengarkan suara Tuhan, tetapi sebagian perintah Tuhan saja yang dia taati, dan sebagian pula tidak ia taati. Orang Amalek telah ditumpasnya, tetapi Raja Agag dibawa pulang, dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik tidak ditumpasnya, dan sedianya dikhususkan untuk persembahan korban kepada Tuhan. Tetapi kata Tuhan melalui Samuel, "Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan?" Nah saudara, bukankah masih banyak orang Kristen memperoleh harta
yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, tetapi dari hasil itu mereka mempersembahkan sebagiannya untuk gereja, dan mereka mengira Tuhan akan senang melihat persembahan dari hasil pelanggarannya itu, dari hasil korupsi itu, dari hasil perbuatan yang penuh dengan tipu muslihat itu. Jika kita telah ditebus oleh darah Kristus, maka kita adalah milik Kristus yang harus taat kepada segala perintah-perintahnya. Jika kita setia dan taat kepada Tuhan, maka berkat-berkat-Nya akan senantiasa kita nikmati. Sebaliknya, barang siapa yang tidak taat, maka berkat Tuhan akan lenyap dari hidupnya. Nah, saudara, pilih yang mana? Setia dan taat kepada Tuhan atau sebaliknya? Saya tutup dengan kalimat ini. Ketaatan kepada Tuhan melahirkan berkat yang berlimpah. Amin. Kita satu di dalam doa. Tuhan, ajarkan kami mentaati setiap perintah-Mu, bukan hanya sebagian saja, tetapi seluruh perintah yang Engkau perintahkan kepada kami, dan kami laksanakan dengan tulus hati, karena dasarnya kami mengasihi kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Lain kali kami seperti Raja Saul, memang taat tetapi hanya sebagian, tidak semuanya taat seperti yang Kau perintahkan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajar kami mendengar, karena mendengar itu lebih baik daripada korban-korban sembelihan. Ajar kami taat supaya Tuhan berkenan memberi berkat kepada kami. Namun tujuan kami untuk taat dan mendengar firman itu bukan supaya kami mendapat berkat, tetapi kami melaksanakan dengan hati yang tulus tanpa ada embel-embel keinginan apa-apa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami serahkan sepanjang hari ini hidup kami, usaha kami. Tuhan berkati kami. Terima kasih banyak Bapa, segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.